Terus suara langkah pun kedengeran pas gue lagi tiduran, kayak ada yang lagi lari. Duduk, gue bangun, gue cek, nggak ada orang. Enggak, depan gue ada kaki nih gede, gue bilang gitu. Dua kaki yang gue lihat tadi sebelum masuk pos 3 tuh ada, dia berdiri lagi tinggi. Ya gue malas jalan kan, waduh ada dia. Gue bilang, enggak. Gue bilang kayak gitu, gue balik lagi tuh ke pos 3. Terus si Anang sama si Randy, lah lu kok balik lagi? Ngehe depan gue no, genderawat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muka Kanil. Hari ini kita segmennya adalah dengan narasumber, di mana narasumber kali ini sudah pasti banyak yang kenal di kalangan channel misteri lainnya. Beliau merupakan pendaki expert yang memiliki banyak cerita mistis atau kejanggalan. Tidak lain dan bukan. Selamat sore Kang Arya. Sehat selalu Kang. Alhamdulillah. Menjelang sehat ini. Menjelang sehat. Ya. Kang Arya, hari ini kita mau sharing tentang pendakian yang apa nih Kang? Yang masih hangat aja ya. Siap. Ya, yaitu pendakian gue bersama kawan-kawan lama gue yang biasa gue sebut old gang pada sekitar Februari ke Gunung Ciremai. Tahun ini berarti ya Kang? Iya, tahun ini, tahun 2022. Oke, tahan dulu Kang Arya. Buat teman-teman yang belum subscribe untuk channel Muka Kantil, dimohon untuk supportnya dengan menekan tombol subscribe, komen, dan share. Tentunya akan ada hadiah giveaway buat teman-teman yang memfollow YouTube kami. Baik, kita dengarkan cerita dari Kang Arya. Silakan Kang Arya. Halo, assalamualaikum sobat-sobat dari Bunga Kantil semuanya. Alhamdulillah pada sore ini dengan izin Allah gue diberikan kesempatan untuk bercerita di channel ini. Tentunya semua ini adalah pengalamannya. Betul. Pengalaman dari sebuah perjalanan dan tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama dengan apa yang gue rasakan. Boleh sama gunungnya, boleh sama jalurnya, tetapi gue yakin tidak akan ada satupun cerita yang sama. Tetap boleh ada kemiripan, tetapi tetap berbeda. Ya, soal inti rasa dari semua kejadian yang kita alami. Pada pendakian kali ini di awal-awal itu alhamdulillah aman. Tetapi di saat kita turun barulah ada cerita yang cukup menggidikan dari gue, Anang, Randy, Babeh maupun G-Boy yang seyogyanya atau sejatinya tuh sudah 20 tahun kita tidak pernah mendaki bareng. Awalnya tuh wacana karena kita sering ketemu, kumpul-kumpul, ngobrol. Terus dari wacana kita naikkan lagi statusnya menjadi rencana. Ya. Rencana itu akhirnya Allah ridhoi, dalam artian Allah setujui, tercetuslah sekitar tanggal 14 sampai 17 Februari fix kalau tidak ada halangan kita akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Alhamdulillah waktu itu pun hadir ya, waktu itu pun datang tanggal 14 gue datang ke rumah Babeh tuh. Kita kumpul sampai semuanya lengkap sekitar jam 9 malam. Dengan menggunakan mobilnya G-Boy, kita mulai berangkat menuju ke Cirebon. Pada waktu itu kita nggak lewat jalur arteri ya, kita lewat tol. Dan kita keluar itu sebelum Cirebon lah, kita keluar ngikutin Google Map. Alhasil nyasar. Sudah tradisi sepertinya kan kalau gitu. Yang harusnya kita sampai Palutungan itu jam 2 atau paling telat jam 3. Karena ada acara nyasar akhirnya pagi-pagi sekitar jam 6 kita baru sampai ke Palutungan. Sampai di sana tuh ya kita tidur dulu ya. Sebelum ngurusi maksi sekitar jam 7. Jam 7 kita ngurusi maksi, dicek and recheck barang-barang sama petugas. Sekitar jam 8 kita mulai start pendakian. Namanya kita udah 20 tahun lebih nggak bareng naik gunung. Tentunya visi kita beda-beda ya. Betul. Dan sepanjang pendakian ini mulai dari pos Palutungan ke gerbang yang ada keraknya itu sampai ke warung pertama itu kerjaan kita cuma ketawa-tawa aja. Happy aja kan. Happy aja namanya teman lama ya. Benar. Terus dari warung ke sepanjang perjalanan lah menuju ke pos 1 itu sama. Kita cuma ketawa-tawa mulu. Setiap ketemu jalan datar ngakak, ketemu jalan tanjakan
datar dikit, istirahat, ngaso. Dan target kita yang sampai pos 6 pada hari itu akhirnya meleset jauh. Karena apa? Kita sampai pos 1 jam 3 sore. Iya bang lu lah, pendaki kepala 4 semua ya. Bener. Si Babe itu 41, paling muda Babe. Randy yang paling tua. Randy itu kalau nggak salah 48. Gua 46 sama Anang, si G-Boy 44. Tentunya berbeda sekali visi kita di era 90-an dulu di saat kita masih berumur 20-an. Ini terasa banget bedanya ini. Apalagi ditambah naiknya nggak serius, ngakak mulu ya. Ya udah, kita putuskan untuk ngebase di pos 1. Bikin tenda, datanglah maghrib, biasa tuh si Anang, Randy rajin ibadahnya. Kalau gue masih belentang-belentong lah, kadang sholat, kalau lagi mau, kadang kagak gitu ya. Sampai gelap sempurna, kita itu istirahat. Sebelum istirahat kita putuskan jam 12 malam untuk melakukan pendakian. Tetapi rencana tinggal rencana. Jam 12 malam itu kita baru bangun. Tambah proses masak, akhirnya jam 2 kita baru bisa mulai start pendakian. Nah jam 2 itu tentunya setelah semuanya udah siap ya, kayak masak, logistik dan lain-lain udah siap, kita start. Waktu itu paling depan kalau nggak salah Randy, terus Babe, Anang, gue, terakhir G-Boy. Selama gelap ini kita berlima itu memang merasa ada sesuatu, tetapi lagi-lagi harus gue tegaskan, kita ini tahu mau kemana gitu. Kita sadar ada di mana, ya. Kita tahu kita ada di gunung. Gunung itu memang tempatnya makhluk Allah yang tak kasat mata. Ya, tempatnya mereka. Andai pun kita berjumpa dengan mereka bonus, kalau nggak ketemu ya alhamdulillah. Ya jadi sepanjang perjalanan itu, walaupun rasa-rasanya tuh seperti diperhatikan ya kita cuek aja. Sampai akhirnya sekitar jam setengah 5 ya, kita sampai di pos 4 tuh. Ya setelah pos 2, pos 3 kita lalui pada saat gelap. Setengah 5 itu kayaknya kita udah capek banget. Terutama gue ngantuk banget bro. Jadi ketika sampai pos 4, gue tidur dulu. Tidur sampai sekitar jam 6. Jam 6 itu dibangunin sama Anang, kita lanjut lagi ke pos 5. Itu udah terang ya. Sampai pos 5 itu sekitar jam 7. Lagi-lagi di pos 5 kita ngakak nggak karu-karuan. Nah, di tanjakan Asoy ngap, lewat tanjakan Asoy, sekitar 1 jam kita sampai lagi ke pos 6. Target yang kita wacanakan kemarin. Di pos 6 ini kita istirahat lagi, makannya, kita buka logistik, kita buka nasi yang kita masak pada malam hari. Lagi-lagi di sini kurang lebih 1 jam, baru kita prepare lagi. Dari 6 ke 7 ya kurang lebih sejam, karena jalurnya udah mulai enak ya. Kita lewatin pohon pinus, hutan heterogen, jalurnya juga udah mulai parah. Nah di pos 7 ini kita ketemu lah sama satu rombongan pendaki, 2 orang cowok, 1 orang cewek, dan ceweknya ini sakit. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa sembuhkan tuh ceweknya, akhirnya bisa sehat. Terus mereka lanjutkan turun, sementara kita lanjutkan naik. Ini perjalanan benar-benar edan ya, maklum. Dari pos 7 sampai ke pertigaan Apuy itu sekitar 4 atau 5 jam. Gue inget kita sampai pertigaan Apuy itu sekitar jam 11 atau jam 12 ya. Tambah istirahat. Ya mungkin kita sampainya jam 11, tambah istirahat sejam di situ karena kita harus nunggu Babe, G-Boy, sama Anang. Kalau gue sama Randy udah duluan sampai gitu. Jam 12 start lagi sampai ke Gua Walet jam 1. Itu jalurnya parah ya, terbuka panas. Wah, nanjaknya udah neg pakai G. Ya, pokoknya neg lah. Di Gua Walet ketemu beberapa orang subscriber, foto-foto, hajar lagi naik ke puncak. Di sini nih kita sempet ketemu beberapa ranger yang udah menghimbau agar pendaki untuk turun. Tetapi karena yang ketemunya kita ya udah cukup sepuh, mereka cuma bisa sini-sini aja, cuma bilang bang hati-hati kalau bisa jangan kemalaman gitu. Oh ya mas, makasih banyak gitu kan. Biarpun kita tua, kita tetap pahami tugas mereka sebagai seorang ranger gitu ya. Kita hargai mereka dan mereka juga alhamdulillah menghargai kita. Ngobrol sebentar, bablas lagi, akhirnya sampai puncak itu sekitar jam 2 siang. Dan di puncak itu udah nggak ada manusia selain kita. Kosong, karena memang udah yang terakhir lah. Ya dari jalur Palutungan ya. Dan Apuy, gue nggak tahu kalau dari jalur Linggarjati.
Di puncak itu kurang lebih sejam lah. Gue sempet ngorok juga, tidur di situ di puncak sampai sekitar jam 3. Setelah cukup puas menikmati keindahan puncak Ciremai, jam 3 sore itu kita mulai bergerak turun. Awalnya bareng, ya pas kita turun tuh awalnya bareng. Depan itu Geboy, Randy, Babe, Anang, gue paling terakhir. Sampailah kita ke pertigaan Apu itu sekitar kurang lebih sejam juga lah ya, karena memang jalan turun buat kita tuh lebih menyiksa, nahan dengkul soalnya. Pertigaan Apu istirahat sebentar. Nah dari pertigaan Apu mau ke pos 6 ini mulai terpencar, mulai mencar karena kita sudah berpengalaman semua, jadi kita nggak ada yang andel-andelan lah, udah paham lah ya, nih jalurnya lewat mana, dalam artian mentalitas kita seperti apa. Itu kita udah paham semua lah, SOS yang harus kita lakukan juga apa. Jadi walaupun terpencar tetap kita saling tunggu gitu ya. Asal udah kedengeran kode suara masing-masing itu pasti kita jalan. Awalnya dari pos Apu itu gue yang terakhir. Cuman lama-lama Geboy kesusul sama gua, Anang kesusul sama gua, Babe kesusul sama gua. Randy itu paling depan, Randy akhirnya nunggu akhirnya kesusul juga sama gua. Nah begitu masuk ke hutan heterogen, mau ke hutan pinus itu gue sendirian. Gue jalan sendirian, no problem. Jangankan siang, malam juga dengan izin Allah. Itu nggak ada masalah gitu kan. Karena gue berprinsip dimanapun bumi gue pijak, di situ langit gue junjung. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Betul. Mau ada gangguan, mau nggak ada gangguan, buat gue it's okay. Fine-fine aja. Karena gue tahu ini tempatnya mereka. Ya. Setelah berjalan kurang lebih setengah jam, sampailah gue ke hutan pinus. Tetapi sepanjang perjalanan ini, di belakang gue percis, mungkin jarak-jarak 10 meter, itu gue dengar suara orang ngobrol nggak habis-habis. Gue pikir itu Randy atau teman-teman gue, tapi kadang suaranya gue nggak kenalin. Tapi gue cuek aja. Begitu sampai ke pinus, gue berhenti, gue tunggu kan jaraknya paling 10 meter ya. Gue tunggu hampir sekitar 10 menit. Itu Randy, Anang, Babe, semua kok nggak ada yang nongol gitu. Dalam hati gue, itu siapa yang ngobrol? Cuman gue bilang, bodo amat, urusan lu dah, gitu kan. Nah di sini perasaan gue nggak enak bro. Perasaan gue nggak enak. Sempet lah gue merasa ya. Jadi bukan pakai mata ini ya. Tapi pakai mata yang di dalam, ngerasa kok kayak ada sesuatu lah. Dia bentuknya seperti pendaki. Tetapi tak kasat mata gitu. Kenapa dia tidak bisa dilihat pakai mata ini gitu? Hanya bisa dilihat pakai perasaan gitu kan. Pakai rasa juga pakai energi yang istilahnya kan dia punya resonansi energi ya. Dalam artian dia memantulkan energi itu ke kita, terbentur ke kita kan balik lagi ke dia kan. Gue sempat merasakan itu, pada akhirnya gue nggak nyaman. Terus ada sosok lain selain itu gitu di sekitaran pohon pinus. Gue ngerasa sosok itu seperti laki-laki ya, atau apa ya, pokoknya bentuknya tuh laki-laki lah. Tua mudanya gue kurang tahu, kurang ngeh, yang jelas energinya kuat banget. Langsung gue inisiatif, gue bakar rokok, gue bilang, gue bukan mau ngasih makan setan, gue bukan mau ngasih rokok setan, bukan. Gue bilang gini, lu ngerokok dah nih daripada lu gangguin gue. Bukan masalah lu apa-apa, gue bilang kayak gitu. Lu isep-isep aja nih. Cuman apa sih, tata kerama gue aja gitu. Ya, gue kasih rokok, dan rokok itu nyalanya walaupun nggak ada yang ngisep, jarum coklat yang itu kayak ketarik seret, begitu udah mau habis gue tinggal, gue turun. Karena apa? Lo kok temen gue nggak nongol-nongol juga nih, udah hampir setengah jam gue diem di situ kan. 10 menit, 20 menit gue tungguin nggak nongol-nongol juga. Gue turun langsung ke pos 6. Kan kita turun tuh ya, lewatin hutan pinus, alang-alang gitu kan. Begitu sampai ke pos 6, di depan gue masih gue lihat 3 orang ranger tuh. Mereka udah bergerak turun, tapi gue diem aja, gue nggak panggil. Nah, begitu ranger itu udah nggak ada, kan otomatis gue sendirian di pos 6 ya. Di pos 6 itu udah sepi, udah nggak ada orang sama sekali. Dari arah ranger tadi kelihatan, itu gue seperti melihat ada satu sosok yang ngeliatin gue terus. Dia modelnya kayak pakai topi rimba, bawa keril, tapi posisinya diem tapi ngeliatin gue gitu. Sekitar jam berapa kan itu? Itu udah sekitar jam 4:30. Oh, udah mau gelap lah ya? Udah mau gelap. Itu gue liatin aja kan. Tapi kok itu orang nggak mingser-mingser, gue penasaran. Gue bilang ngapain sih ngeliatin gue bilang kayak gitu, gue samperin. Begitu sampai ke lokasi, ternyata nggak ada apa-apa. Terus yang gue lihat tadi apaan gitu?
Soalnya jelas banget pakai mata ini sama mata ini. Itu jelas banget bentuk orang pakai topi rimba, pakai keril. Ya, kerilnya biru kalau nggak salah. Layaknya pendaki lah ya. Pokoknya layaknya pendaki gitu. Tapi begitu gue sampai kan nggak ada. Dalam hati gue sialan. Udah gue balik lagi ke warung. Nah, ada warung di situ di pos 6 yang biasa dipakai ranger untuk dagang lah atau apa lah, base camp mereka lah, sambil dijagain pendaki kan. Nah, sepanjang gua nunggu itu sekitar 40 atau 50 menit itu kan nanti si Randy baru datang ya. Betul. Nah, pada fase itu gua selalu dengar suara kayak orang ngobrol dari arah puncak. Ya, dari arah atas menuju ke pos 6. Itu suara langkah pun kedengeran. Pas gue lagi tiduran, kayak ada yang lagi lari. Duduk, gue bangun, gue cek, nggak ada orang. Gue tiduran lagi, nggak lama ada suara orang ngobrol. Gue cek, nggak ada orang. Akhirnya gue bikin api bro sendirian tuh di depan. Gue bikin api, nggak lama kedengeran nih suara orang langkah. Buk. Gue penasaran. Tapi sekarang udah gue cabut belati gue. Gue samperin. Nggak taunya si Randy temen gue bener. Itu gue tanya-tanya dia, anak-anak kemarin masih di belakang jauh, si Geboy tali sepatunya putus gitu, tali sendalnya putus. Ya udah karena memang mereka udah berpengalaman, ya udah kita tunggu sini aja. Nggak lama Randy, Anang datang. Itu sekitar 1 jam kemudian, sekitar jam 6 kurang si Geboy baru nyampe. Nah selama gua sama Randy sama Anang, kita di pos 6 nunggu si Babe datang, itu kita sempet dengar suara kucing di saat Babe sama di saat si Randy sama Anang lagi sholat. Itu jelas banget suara meow gitu kan. Gue sampai teriak pus gitu kan. Itu diem. Ntar kalau gue diem lagi, suara itu kencang lagi. Terus nggak lama, itu monyet-monyet yang ada di sekitaran pos 6 itu pada lari ke menjauhi suara meow itu. Itu kenceng banget suaranya. Terus menjelang si Babe sama si Geboy sampai, terlihat beberapa kelebatan lah. Tapi lagi-lagi gue cuek aja. Nah di saat kita udah kumpul semua tuh, akhirnya karena kita semua tuh udah berpengalaman ya. Dalam artian kita saling menghargai lah, saling tahu satu sama lain. Dan Geboy ini juga biasa sweeper ya. Jadi ketika gue tanya, gimana nih? Udah lu duluan aja deh, gitu kan. Lu duluan aja. Ya udah, gue jalan duluan tuh sama Anang. Randy, Babe, sama Geboy masih di pos 6. Gue jalan sama Anang santai ya. Itu udah mungkin menjelang maghrib lah. Posisinya tuh menjelang maghrib, belum maghrib kok. Gue jalan santai, di tengah jalan tuh antara 6 sama 5 gue ketemu 2 rombongan lah. Pertama 3 orang, terus pas di tanjakan Asoy itu banyakan lah. Sekitar mungkin 10 orang. Begitu menjelang maghrib udah agak gelap gitu, gue sampai di pos 5, terus kita jalan lagi sama Anang. Nah dari 5 ke 4 ini mulai si Anang kan di belakang gue jalannya. Mulai sebentar dia astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu sebentar dia kayak gitu. Terus gue jalan ngilang sedikit, dia teriak, tungguin gitu kan. Nah itu sepanjang jalan gue juga udah gak enak bro, udah gak enak gue merasa ada sesuatu tapi gue belum bisa melihat baik dari mata hati maupun dari mata kasar gue tuh gue belum bisa melihat apa-apa, hanya merasakan energinya tuh udah mulai gak enak. Tambah lagi si Anang ini bentar-bentar Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar gitu kan, la ilaha illallah. Itu gak putus-putus tuh sampai pos 4 tuh. Sampai pos 4 itu kita cepet bisa dikatakan ya, dari 5 ke 4 itu cepet, mungkin sekitar 20 menitan. Itu udah gelap tapi kita masih bisa jalan tanpa menggunakan senter. Di pos 4 kita ketemu rombongan dari Jawa Timur mungkin sekitar 5 orang. Ngobrol-ngobrol sebentar. Terus kita sikat lagi ke pos 3. Nah, sepanjang dari 4 ke 3 ini gelapnya udah sempurna. Gue jalan sama Anang tuh udah mulai beriringan. Sepanjang perjalanan ini Anang tetap teriak-teriak, bukan teriak-teriak. Anang tetap selalu astagfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu kan. Sepanjang perjalanan itu akhirnya menjelang sampai pos 3 gue langsung tembak si Anang. Karena kan kita udah sama-sama tua lah bisa dikatakan gitu ya. Gue langsung tanya, lu ngeliat apaan sih Om? Gue bilang kayak gitu. Kagak, gue ngeliat apa-apa kata dia kayak gitu kan. Enggak, depan gue ada kaki nih gede, gue bilang gitu, 2. Oh serius lu kata dia gitu kan. Serius gue bilang. Ah udah buruan kata dia gitu kan. Udah, terus gue buru-buru tuh
Sampailah kita ke pos 3. Itu udah sekitar mungkin kurang lebihnya jam 7 ya. Nah di pos 3 itu gue istirahat sama Anang. Langsung aja gue tembak, lu ngeliat apaan sih sepanjang jalan? Dia senyum-senyum awalnya kan. Gue cerita aja kayak bocah aja, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia cerita, anjir gue diikutin sama orang keribo, kata dia gitu. Gede apa kagak? Lumayan gede. Berapa meter? Adalah 2 meter. Ngikutin di mana? Kadang di samping gua, kadang di depan gua, kadang di belakang lu, kata dia gitu kan. Lah iya, lah kan gua tadi tanya sama lu bilang nggak ngeliat apa-apa. Lah kagak, masa di situ juga, katanya gitu kan. Ya udah gua sambil nunggu tuh. Kira-kira 15 menit nunggu, tiba-tiba di atas tuh ada cahaya. Cahaya model kayak senter lah atau kunang-kunang. Karena kan barengan sama kunang-kunang ya. Pertama gua pikir kunang-kunang, tapi kok dia agak besar cahayanya. Dia tuh melipir ke kanan, melipir ke kiri. Ini jalannya jigyaknya jauh-jauh. Setahu gue jalan itu jigyaknya nggak terlalu jauh. Nggak lama sampai itu cahaya, ternyata itu Randy. Ah begitu sampai si Randy ngomong, sepanjang jalan tadi gue ngikutin gubuk seng, kata dia gitu kan. Langsung ngomong dia di pos 3 itu. Dari 4 mau ke 3, dia bilang dia ngeliat gubuk seng di sebelah kiri. Dan gubuk seng itu kalau dikejar sama dia, disamperin itu selalu menjauh. Makanya dia zigzag kiri kanan. Tapi untungnya alhamdulillah dia nggak nyasar lah. Dalam artian dia tetap tenang walaupun sendirian. Akhirnya ketemu sama pos 3. Terus dia nanya sama gue, lo ngeliat nggak nge? Gue juga baru inget. Oh iya tadi di pos 4 mau ke pos 3, emang gue liat gubuk seng. Si Anang juga ngomong, oh iya kita ngeliat gubuk seng gitu kan. Akhirnya kita ngebahas tuh sambil nunggu si Babe sama si Geboy. Setelah hampir 1 jam nunggu, sampai kira-kira badala Isya, ternyata Geboy sama Babe nggak nongol-nongol juga. Kita percaya sama mereka, mentalitas mereka, kemampuan teknis mereka. Kita kan tahu, ya udahlah, daripada kita di sini kedinginan, akhirnya gue putuskan untuk turun. Udah gue jalan duluan tuh. Gue jalan duluan, begitu gue turun ternyata gue sendirian bro. Si Randy sama si Anang ternyata nunggu di pos 3. Nge, lu duluan aja. Pas mereka ngomong kayak gitu kan gue bilang iya. Begitu gue mau jalan, di depan gue kaki yang gue lihat tadi sebelum masuk pos 3 tuh ada, dia berdiri lagi tinggi. Ya gue malas jalan kan, waduh ada dia. Gue bilang enggak, gue bilang kayak gitu. Gue balik lagi tuh ke pos 3. Terus si Anang sama si Randy, lah lu kok balik lagi? Ngehe depan gue no, genderawak, gue kayak gitu kan. Lah tuh men lu takut, bukannya takut, gue ngeri kayak gitu. Ya namanya orang ya. Bener. Kadang berani, kadang takut, itu wajar gitu. Jadi nggak selalu lah gue berani gitu. Sebenarnya waktu itu memang perasaan udah nggak enak banget. Akhirnya kita bertiga tuh nunggu di situ di pos 3, Babe sama si Geboy. Tetapi hampir setengah jam kita tunggu, mereka tetap nggak datang. Akhirnya ya udahlah, daripada kita dingin di sini, mendingan kita turun duluan. Nanti kalau fisik kita udah mendingan, kita balik lagi ke atas. Lagian mereka juga nggak apa-apa lah. Setelah dipikir-pikir ya udahlah, daripada kita juga kedinginan, kita turun duluan tuh. Turun dari pos 3 menuju ke pos 2, gue ngeliat cahaya tuh di tengah-tengah. Gue inget cahayanya tuh warna biru sama hijau. Itu dari kejauhan kedip, hilang, ada. Gue sama Anang langsung tuh. Pertama kita diem-dieman, kira-kira 10 menit itu cahaya nggak hilang-hilang. Si Anang ngomong, itu cahaya beda tuh kayaknya gitu kan. Terus gue ngomong sama dia, ini jangan-jangan pusaka nih Ong gitu kan. Udah gue bilang kayak gitu. Siapa tuh jurik gitu kan. Wah kalau setan lumayan nih, gue kejar tuh lampu tuh, gue kejar sama si Anang sama si Randy bertiga. Kejar, bisa booming nih lumayan gitu kan. Kejar terus kita samperin sampai pos 2, tetap nggak kejar tuh. Kita terus kejar, akhirnya menjelang sampai kali kekejar tuh. Menjelang sampai ke pos 1 kekejar. Begitu kita kejar, kita deketin, gak taunya orang 3 jalan lagi. Apa? Yang satu udah ini, mohon maaf, dia kayaknya cedera gitu kan, cedera lutut tahu. Dan headlampnya itu di bagian belakangnya itu kedip-kedip cahaya, kalau nggak biru, hijau. Oh dari sana? Dari situ, tapi yang lucunya itu gua kejar-kejar nggak kena-kena. Ya tapi bodo amat lah, begitu kita sampai, ya bukan setan, sialan, kecewa gue bertiga. Nggak, harapan kita tuh setan bro, gitu. Ternyata bukan kan. Udah, ya bukan setan, sialan, udah gak usah, udah biarin. Udah jalan pelan lagi kita, sekitar jam 8 sampailah kita ke pos 1. Sampai pos 1, gue langsung ke samping tenda tuh sama si Anang. Gue rebahan, pakai jas hujan, gue langsung tidur.
Anang sama si Randy sholat dulu. Terus mereka nggak langsung ke tenda. Nah nggak lama tuh di deket gerbang pos 1 Gapura gitu kan, itu cahaya api nyala. Ada cahaya api nyala, tiba-tiba ada api nyala. Gue nggak tahu lah kenapa ya. Nah nggak lama Anang sama Randy nyamperin. Mereka juga berpikir kok api tiba-tiba nyala gitu kan. Terus kayak ada orang. Langsung mereka juga siapin kamera tuh kan. Nyamperin, begitu dideketin mereka kecewa lagi. Ternyata bukan setan. Jadi begitu disamperin batang kayu kayak orang gitu kan. Kecewa lagi mereka. Sialan bukan setan gitu kan. Nah sepanjang gua tidur itu tuh nunggu. Nah, mereka posisinya lagi sholat. Nah itu di sebelum api nyala, gue inget emang gue dengar suara orang ngobrol di situ. Gue bilang sama si Randy sama si Anang, emang ada yang ngobrol, gue kata kayak gitu. Nah gue pikir orang, bukan kata dia. Begitu samperin setan, bukan juga. Jadi intinya tuh gue ngedengar suara orang ngobrol sebelum api nyala. Nah si Anang sama si Randy ngelihat kayak ada orang. Mereka berpikir itu hantu kan. Begitu disamperin ternyata bukan hantu, bonggol kayu. Udah kita nunggu tuh. Akhirnya nunggu sampai sekitar jam 9:30 baru kedengeran suaranya Geboy itu. Jauh banget bang. Iya, Geboy datang, kita teriakin kan, woi, boy, woi, minum dulu gua haus katanya gitu kan. Langsung dia minum, kita tungguin di tenda. Itu kita udah bikin kopi, bikin macam-macam sampai dingin. Akhirnya mereka datang tuh nyamperin kan, ngobrol lah langsung. Namanya kita udah sama-sama tua ya, sama-sama senior lah ya. Jadi ada apa-apa tuh kita nggak, ntar aja ngomongnya di bawah, enggak, langsung di situ aja ngomongnya. Langsung di jalan tanya kan, lu lama banget ngapa sih? Ini sepatu gua apa? Sendal gue copot lagi, akhirnya gue nyokor nih kata dia. Karena gue nyokor jalan pelan. Nah sepanjang jalan itu kata dia, gue tuh kayak ngeliat gedung kata si Geboy gitu. Kayak lo kata dia. Jadi setiap gue kedip atau apa, dia kayak ngeliat gedung gitu kan. Terus lama-lama kok kata dia, kok kayak rumah sakit ya kata dia gitu kan. Terus dia lihat lagi kok kayak ada susternya, ada pasiennya gitu. Ntar dia ngeh lagi, kan udah saking capeknya dan mereka kan kehabisan air. Jadi mungkin karena dehidrasi ya. Terus dia sadar lagi, masa iya ada rumah sakit di sini kata dia. Cuma dia jalan ntar ada lagi tuh rumah sakit di sebelah kiri, kadang sebelah kanan kata dia. Ini rumah sakit nggak mau pindah-pindah sih, kadang di kiri, kadang di kanan gitu kan. Tapi dia nggak takut sama sekali gitu. Dia cuma berpikir, ini kalau gue masuk rumah sakit enak juga kali dia gitu. Dia sempat mikir kayak gitu tuh si Geboy. Serasa teranjak gitu. Jadi serasa kayak dia pengen masuk rumah sakit, enak dirawat, tapi di lain pihak dia ngeh. Kalau mana mungkin di jalur Ciremai ada rumah sakit gitu. Jadi diomongin tuh, ya kita emang biasa kayak gitu bro. Kalau udah yang naik, udah tahu sama tahu tuh. Kayak waktu gua naik sama Ridwan juga di Ciremai, ada yang nangis, langsung diomongin. Gue denger suara cewek nangis gitu. Sama ini juga diomongin. Kalau si Babe, karena dia baru pertama kali jalan di depan, biasanya kan dia di tengah. Nah sepanjang jalan itu dia kayak ngeliat kayak ada bayangan hitam lah, ada yang manggil-manggil, melambai gitu. Tapi begitu dilihat daun, atau ketika ada suara manggil-manggil begitu diperhatiin bukan, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Jadi intinya mereka tuh sepanjang perjalanan si Babe ngerasa ada yang manggil-manggil, sedangkan si Geboy ngerasa pengen masuk rumah sakit karena dia ngeliat rumah sakit. Setiap melek tuh Kang. Setiap dia nggak mau kehilangan kesadaran karena apa namanya posisinya dehidrasi kan. Begitu sampai bawah kita ya begitu di bawah itu kita cerita-cerita sebentar. Gue juga cerita bahwa sepanjang jalan tadi gue juga ngejar-ngejar cahaya, nggak taunya bukan setan, kita juga kecewa gitu kan. Terus si Anang itu ngelihat penampakan orang sekitar 2 meter, rambutnya keribu. Si Randy ngelihat pondokan kayu, pondokan seng gitu kan. Udah kita ceritain semua, ya udah malam itu kita tidur. Sepanjang malam itu ya yang kita rasain tuh memang kayak banyak orang datang. Cuman karena kita udah capek kita cuekin aja. Kedengeran lah suara orang langkah, suara orang datang ngobrol. Tetapi pagi-pagi begitu kita cek nggak ada siapa-siapa. Kemungkinan besar mungkin beneran orang, tapi mereka langsung lanjut perjalanan ke pos 6. Ya kita mikirnya begitu aja. Positif aja. Positif aja. Pagi-pagi itu setelah kita prepare ya masak, terus beres-beres barang, kita turun menuju ke Palutungan. Nah sepanjang jalan turun itu alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Ya itulah kisah singkat ya, soalnya kalau mau diceritain full panjang. Iya. Ya itulah pendakian gue di Ciremai bersama The Old Gang sekitar 14-17 Februari 2022 silam. Oke Kang, ya. Kang, kita masuk sesi detailnya ya, tanya-tanya ya. Kang, kalau misalkan
Kemarin berarti berapa orang Kang? Berlima. Berlima. Berlima ya, berlima. Itu kalau pas udah turun apa ada cerita lanjutan? Kang, aku gini gitu nggak detailnya, dia nggak cerita ketemu yang pendaki Kribo itu nggak diceritain jelasnya dia Kang gitu nggak lihat. Enggak sih, cuman karena kita udah detail di situ di Langsung pos. di atas ya. Langsung di lokasi. Kalau kita tuh gimana ya? Karena udah tahu sama tahu. Jadi misalnya nih gue ngelihat sesuatu, misal sebut aja pocong gitu. Langsung gue tunjuk tuh pocong tuh, gitu. Ini temen gue di belakang mana gitu. Sama old gang ya, sama old gang. Kalau sama teman-teman gue ini ibaratnya mereka udah nggak ada istilahnya punya rasa takut punya, tapi kita tuh sudah bisa mengendalikan rasa takut. Karena intinya begini, di gunung itu bukan kita yang dikendalikan rasa takut, tapi rasa takut yang harus bisa kita kendalikan. Kita lah panglima dari rasa takut, bukan anak buah dari rasa takut. Jadi gue kalau di gunung itu ada apa-apa biasanya kita kupas tuntas ya di lokasi. Nggak ada urusan ya, nggak ada urusan. Nah, pas Kang Arya ngelihat kaki tuh Kang, itu nggak kelihatan dia perut atau kepalanya, itu emang udah tinggi sekali itu ya berarti ya. Banget. Jadi gue cuma 2 kali ngeliat kaki itu ya cuma kaki doang kan. Gitu gue begini lagi udah nggak kelihatan tuh, gue malas lihatnya. Itu udah gelap sih belum sih Kang? Udah gelap. Itu masih sempat kelihatan padahal kaki itu. Nah itu dia, padahal posisinya gelap gulita, gue cuma pakai senter handphone, tapi itu kaki terang banget kelihatan, walaupun warnanya hitam. Jadi semacam kita kayak punya, kalau gue lihat jadi mata ini udah terkoneksi sama mata batin, jadi bisa kelihatan gitu kan, mata yang tanpa penghalang sama sekali. Kalau ini kan mata ini banyak penghalangnya lah, kehalangan tembok kita nggak bisa lihat. Tapi kalau mata ini mau tembok apapun nggak bisa ngalangin bro. Waktunya kelihatannya kelihatan. Nah kemungkinan besar mata kasar gue sama batin gue udah terkoneksi, jadinya bisa kelihatan tuh walaupun gelap. Jadi kayaknya seperti itu. Gitu. Berarti sampai di base camp pun udah nggak ada yang ngikutin lagi tuh Kang, selesai itu udah selesai. Nggak ada apa-apa lagi ya. Apa-apa. Memang itulah sebenarnya untuk memutus rantai supaya kita nggak diikutin, mendingan diselesaikan di lokasi. Ya kalau perlu di gunungnya, di kaki gunungnya. Jadi nggak usah sampai ngikut-ngikut ke rumah. Kalau gue ya sama teman-teman gue kayak gitu. Tapi kan kalau ada mitos nih, nanti aja kalau misalkan ngelihat gitu aja cerita di bawah di gunung itu, kalau misalkan pandangan Kang Arya itu gimana Kang? Ya sah-sah aja. Sah-sah aja ya, Kang? Sah-sah aja. Itu kan karena kemampuan orang beda-beda. Pengalaman orang beda-beda. Nah ini karena gue pengalaman gue dan teman-teman gue tuh seperti itu pengalamannya. Jadi kalau ada apa-apa dari dulu kita masih remaja, masih hijau, masih belum punya pengalaman apa-apa di gunung. Kalau ada apa-apa cerita. Karena apa? Kita nggak mau takut sendirian. Iya. Jadi kita nih misalnya jalan berlima, jangan sampai teman kita ngerasa takut sendirian gara-gara dia ngeliat sesuatu. Kayak nahan sendiri ya. Jadi dia ketakutan sendirian, gasruk sendirian, bete sendirian, itu kan marah-marah sendirian, enggak. Jadi dari dulu memang kita ya mulai periode 92, 93, 94 sampai 97 itu pematangan bisa dikatakan. Dimana awal-awalnya kita kayak gitu juga bro, ada apa-apa didiemin, tapi akhirnya kita nggak enak sendirian. Yang lain mah biasa-biasa aja, kita mau kesini takut, mau kesitu takut. Pada akhirnya karena kita sering daki bareng, satu pemahaman ya, lama-lama kita menyatu dalam sebuah tim, akhirnya kita ngobrol. Enak begitu udah lima-limanya tahu. Iya. Jadi kalau mau kemana-mana, kalau kencing berlima kencing gitu kan. Kan kalau misalnya cuma satu orang yang tahu dia mau kencing, yang di dalam udah sono lu takut amat. Nah dia kan nggak tahu apa yang kita rasain. Benar. Kalau kita udah tahu semua, oh iya dia tadi ngeliat ini kasihan sendirian, jangan-jangan. Akhirnya kita temenin gitu bro. Oke Kang, mungkin ada pesan dan kesan atau tips buat teman-teman yang baru mulai mendaki, khususnya ya mungkin sekarang banyak perempuan ya Kang yang ikut pendakian, itu ada sarannya nggak Kang? Apa aja Kang? Buat para pendaki itu nggak ada rumusnya. Khususnya pemula Kang. Iya. Buat para pendaki itu nggak ada rumusnya takut sama setan ya. Siap. Karena yang lu datengin itu tempatnya setan, bukan tempat tinggal manusia. Jadi lu sadar lu mau kemana dan lu sadar ada di mana. Dengan kesadaran kita ada di mana dan kita di tempat apa, itu biasanya kita akan tahu. Kita akan bisa bersikap ya. Karena setan yang mengerikan bukan kuntilanak, genderuwo, ilu-ilu, banaspati segala macam, bukan itu. Setan yang paling mengerikan yang ada dalam diri pendaki adalah kesombongan. Merasa sudah hebat, merasa sudah mampu, itu setan yang sesungguhnya. Kalau setan yang kayak gitu nggak usah takut, ada Tuhan. Betul. Nggak ada yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Muslim. Iya. Non Muslim yang nggak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Itu yang kita tanamkan. Dengan kesadaran
kita tahu mau kemana dengan kesadaran ketuhanan yang kita miliki, itu biasanya rasa takut akan bisa kita kendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh rasa takut. Terus buat para cewek, sama aja ya, nggak ada gender yang namanya pendaki itu. Kan biasanya kan, oh lu lagi hate nggak gitu kan? Apa bagaimana harus bersih kah? Biasanya kan gitu Kang ya, kalau dia hate takutnya ada yang ngikutin atau nempelin, biasanya begitu Kang. Soalnya nggak usah perempuan ya, laki-laki pun kalau ditanya bagian tubuhnya mana yang terbebas dari najis, lo akan bingung. Dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, yang namanya manusia isinya najis. Raganya dia, darah, kotoran di perut kita. Itu pokoknya kalau berbicara raga itu pasti kotor. Yang bersih mana? Hati. Jadi kemanapun lo berada, yang bersih itu pikiran dan hati. Karena kalau kedua ini bersih, raga kita ikut bersih. Dan gak usah ada yang ditakutin. Gue sering banget bawa perempuan haid naik gunung. Bahkan di tempat-tempat yang dibilang nggak boleh sama sekali mantang. Nah gue bilang sama tuh cewek, lu naik-naik aja. Mereka makhluk Allah, lu makhluk Allah. Lu takut sama Allah, lu berselawat walaupun dalam keadaan haid. Selawat nggak masalah, baca Quran nggak masalah. Bersihkan hati dan pikiran daripada kekotoran takut sama makhluk Allah. Nggak ada masalah. Dan kita juga jaga sikap. Jangan sembarangan buangnya. Gitu kan. Yang paling penting menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap dalam energi yang positif. Nggak ada pantangan di gunung itu. Justru pantangan yang paling berat itu ada dalam diri sendiri. Apa? Ya, sombong. Ngerasa mampu, ngerasa bisa, ngerasa jago. Itu musuh terbesar pendaki. Setan terbesar yang ada dalam diri pendaki itu. Bukan setan yang di gunung. Sifat asli ya Kang ya. Sifat manusia, bukan sifat asli. Ya. Sifat manusia. Sifat manusia. Jangan dikeluarin yang kayak gitu. Itu yang bakal bikin kita celaka. Benar. Oke, Kang Arya, terima kasih banyak untuk sharingnya untuk kali ini. Semoga nanti tim Bunga Kantil bisa sowan lagi ke Kang Arya untuk ya mungkin Kang Arya ada cerita lain untuk banyak kalau cerita mah. Tim Bunga Kantil. Banyak kalau cerita ya. Cuman ini berhubung gue lagi gak enak badan jadinya gimana ya. Lu tahu kan dari tadi bersin aja gue. Dan gue juga bersyukur lu datang, gue jadi bersin. Udah 2 minggu gue gak bersin. Alhamdulillah betul. Iya. Oke, terima kasih buat penonton setia Bunga Kantil. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, dan share. Karena akan ada hadiah menarik di setiap subscriber untuk kelihatan 1000. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.